Malam itu, langit Sidoarjo mendadak runtuh. Pondok pesantren yang dulu penuh dengan lantunan doa dan harapan kini tinggal menjadi tumpukan reruntuhan dan jeritan duka. Namun, di tengah puing-puing itu, ada satu santri yang ditemukan masih bersujud, tak tergoyahkan oleh bencana. Apakah itu sebuah keajaiban yang luar biasa, atau justru sebuah tanda misterius yang belum kita pahami sepenuhnya? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Kau tahu, ada sesuatu yang aneh dari pagi itu. Bukan karena hujan yang turun sejak malam sebelumnya, bukan juga karena udara dingin yang membuat setiap napas terasa berat. Tapi entah mengapa, subuh di Pondok Al-Khozini hari itu terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Sunyi yang seperti menunggu sesuatu. Aku masih ingat betul. Waktu itu, jam dinding di kamar asrama berhenti di angka 4:30, dan detiknya tak lagi bergerak. Tapi suara hujan di luar masih deras, seperti mengetuk-ngetuk genteng kayu tua di atas kepala kami. Raffi sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa, ia yang paling cepat bersiap wudhu. Aku masih setengah sadar waktu dia menepuk pundakku dan berkata pelan, "Ayo, jangan malas. Hujan bukan alasan untuk telat salat." Nada suaranya lembut tapi tegas. Itu yang selalu aku suka dari Raffi. Ia tak pernah marah, tapi setiap ucapannya menancap di hati. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Kami berjalan menuju tempat wudhu sambil menahan dingin. Airnya seperti menusuk tulang, tapi Raffi malah tersenyum sambil bergumam doa. Dingin itu cuma sementara, dosa yang hilang selamanya, katanya, setengah bercanda. Aku hanya menggeleng pelan, berusaha menahan gigil. Masjid Al-Khozini berdiri di tengah pondok, bangunannya sederhana, berdinding kayu dan beratap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Tapi bagi kami, itu adalah tempat paling damai di dunia. Setiap pagi, cahaya dari jendela kayu akan masuk lembut, menimpa lantai basah dari sisa air wudhu. Tapi pagi itu, tak ada cahaya. Hanya langit kelabu, dan suara gemuruh jauh di langit timur. Ketika imam mengucapkan takbir, aku sempat melihat ke arah langit-langit masjid. Ada garis retak kecil di sana, melingkar seperti urat nadi yang tumbuh dari dinding. Aku berpikir, mungkin hanya karena kayunya lembab. Tapi Raffi, yang berdiri di sebelahku, sempat berbisik pelan. Kayunya mulai rapuh. Mungkin nanti sore bisa kita bantu perbaiki. Aku mengangguk, walau dalam hati berharap hujan segera berhenti sebelum semua itu benar-benar menjadi masalah. Salat subuh pagi itu terasa lebih hening dari biasanya. Suara imam bergema lembut, tapi di sela-sela ayat, kadang terdengar gemuruh jauh, seperti peringatan kecil dari langit. Dan di setiap sujud, aku merasa seolah bumi ikut bergerak. Bukan gempa, tapi ada getar yang halus, nyaris tak terasa, tapi cukup untuk membuat hati berdebar. Setelah salat, Raffi tidak langsung beranjak. Ia tetap duduk bersila, menatap lantai yang mulai basah karena bocor dari atas. Tangannya meraih mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Mushaf itu sudah usang, pinggirannya mengelupas, tapi ia memperlakukannya seolah benda paling berharga di dunia. Aku sempat bertanya, "Kenapa nggak ganti yang baru, Vi?" Ia hanya tersenyum. "Kalau sudah menemaniku dari kecil, apa pantas ku tinggalkan?" Kalimat itu sederhana, tapi ada makna yang panjang di baliknya. Aku baru sadar kemudian, mushaf itulah yang nanti akan digenggamnya sampai akhir. Hujan belum juga reda hingga matahari naik. Para santri lain mulai berkumpul di dapur untuk sarapan seadanya, nasi dengan sambal tempe dan teh panas. Tapi Raffi masih di masjid, menyapu lantai dan menampung air dari bocoran atap dengan ember plastik. Salah satu ustaz sempat menegurnya, "Raffi, nanti aja. Biar santri kebersihan yang urus." Tapi ia menjawab pelan, "Biar aku sekalian. Ini rumah Allah, Ustaz. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?" Begitulah Raffi. Tak pernah mengeluh, bahkan di saat orang lain sudah menyerah. Siangnya, langit makin pekat. Angin berhembus dari arah utara, membawa bau tanah basah dan daun yang tumbang.
Aku melihat beberapa genteng di asrama mulai miring, dan retakan di dinding makin jelas. Tapi pengurus pondok bilang, "Tenang, ini cuma musim hujan panjang. Dulu juga pernah begini." Kami percaya saja, walau dalam hati ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Menjelang sore, Raffi duduk di serambi masjid sambil menulis sesuatu di kertas kecil. Aku kira itu catatan hafalan, tapi ternyata surat. "Untuk siapa?" tanyaku. "Untuk ibu. Aku janji mau kirim minggu depan. Boleh baca?" Ia tersenyum dan menggeleng. Belum selesai. Tapi isinya cuma hal kecil, rindu yang tidak sempat dikatakan. Aku menatapnya lama. Raffi memang seperti itu, selalu tenang, tapi dalam. Kadang terasa jauh, tapi sebenarnya ia dekat dengan siapapun. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Langit menggelap sebelum waktu maghrib tiba. Petir berkilat di kejauhan, menyambar pepohonan di sawah belakang pondok. Aku dan beberapa teman berlari masuk ke asrama, sementara Raffi masih di masjid, memastikan semua jendela tertutup. Dari celah pintu aku melihatnya menatap ke arah langit, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak bisa kulihat. "Vi, ayo masuk. Bahaya," teriakku. Ia menoleh dan mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Tapi tatapan matanya, aku masih ingat betul. Tatapan orang yang tenang, tapi seakan tahu bahwa sesuatu akan datang. Malam itu, kami semua tidur dengan cemas. Suara hujan tak berhenti. Air mulai menetes dari langit-langit kamar. Setiap kali petir menyambar, aku terbangun dan menatap ke arah masjid yang tampak gelap dari jendela. Aku berharap Raffi sudah tertidur di asramanya. Tapi entah kenapa, perasaanku berkata lain. Ada sesuatu di udara malam itu, seperti rahasia yang belum ingin terungkap. Dan di tengah suara hujan yang tak kunjung reda, aku mendengar sesuatu. Lembut, nyaris tenggelam oleh gemuruh langit. Suara seseorang membaca ayat suci dari dalam masjid. Suaranya tenang, penuh keyakinan, seolah dunia di sekitarnya tidak sedang goyah. Aku tahu suara itu. Itu suara Raffi. Dan sejak malam itu, tak ada lagi subuh yang terdengar sama. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Aku tidak tahu sudah berapa lama suara air mengguyur atap seng pondok kami. Rasanya seperti lagu sedih yang tak mau berhenti, mengalun terus sampai subuh. Seisi pondok mulai kelelahan. Sebagian santri tidak bisa tidur karena bocoran air dari langit-langit. Tikar kami basah, pakaian lembab, dan udara malam menusuk tulang. Tapi yang paling membuat sesak bukan dinginnya udara, melainkan rasa cemas yang tak bisa kami katakan. Seolah ada sesuatu yang diam-diam menunggu di balik derasnya hujan. Aku masih bisa melihat Raffi duduk di serambi masjid waktu itu. Dari jendela asrama, cahaya kecil dari lampu minyak menerangi wajahnya. Ia menatap ke arah halaman pondok yang sudah tergenang air. Tangannya memegang mushaf lusuh itu lagi, seperti biasanya. Bibirnya bergerak pelan, membaca ayat demi ayat, seolah berbicara hanya dengan Tuhan. Ada ketenangan aneh di wajahnya. Sementara kami semua sibuk mengeluh karena selimut basah, Raffi malah terlihat seperti sedang bersyukur. Aku benar-benar tak paham, bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu di tengah badai. Pagi datang tanpa matahari. Langit masih abu-abu, air hujan masih menetes dari ujung genting. Ustaz Harun, pengurus pondok yang sudah tua, berjalan keliling untuk mengecek kamar. Beliau mengelus dada ketika melihat sebagian dinding sudah retak panjang. "Nanti sore kita coba perbaiki seadanya," katanya. "Insya Allah masih kuat menahan." Raffi datang membantu tanpa diminta. Ia memindahkan rak buku yang menempel di dinding, takut kalau-kalau ambruk. Tangannya penuh lumpur, bajunya basah kuyup, tapi tak ada keluhan sedikit pun keluar dari mulutnya. "Kalau semua orang sibuk takut, siapa yang akan tetap tenang?" katanya padaku. Aku hanya bisa diam. Karena benar, aku takut, tapi Raffi tidak. Siang itu, setelah kerja bakti, Raffi kembali ke masjid. Ia duduk di pojok, membuka surat yang semalam ditulisnya untuk sang ibu. Aku duduk di sampingnya, tanpa banyak bicara. Raffi menatap kertas itu lama sekali, lalu tersenyum tipis. "Aku tulis lagi," katanya. "Yang kemarin belum selesai. Ada kalimat yang terasa kurang." Aku mengangguk,
pura-pura mengerti. Tapi sebenarnya aku penasaran, kalimat apa yang begitu penting sampai ia harus menulis ulang. Ia menunduk, menulis dengan hati-hati. Tulisan tangannya miring ke kanan, khas sekali. Sambil menulis, bibirnya berbisik kecil. Kalau nanti ibu baca, semoga beliau tahu, aku baik-baik saja di sini. Setelah itu, ia menatap langit dari jendela masjid dan menambahkan pelan. Kalaupun tidak, semoga beliau tahu, aku bahagia berada di rumah Allah. Aku diam. Tidak berani bertanya apa maksudnya. Entah kenapa, setiap kata yang diucapkan Raffi hari itu terasa seperti pesan perpisahan. Menjelang sore, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun dari pohon di halaman pondok berterbangan, beberapa genteng berjatuhan, menimbulkan suara berdebum keras. Para santri mulai gelisah. Beberapa menyingkir dari kamar mereka karena takut atap roboh. Kami semua berkumpul di aula, kecuali Raffi. Ia masih di masjid, menutup tirai, menggeser karpet agar tidak basah, lalu berdiri di depan mihrab. Aku memanggilnya dari luar. "Fi, ayo ke aula. Bahaya kalau di situ." Tapi dia hanya menoleh dan tersenyum. "Tenang, aku cuma bersin dulu. Masjid ini butuh dijaga. Sebentar lagi aku nyusul." Namun ia tak kunjung datang. Langit makin gelap, petir menyambar berturut-turut, dan angin menerobos sela jendela aula. Kami semua duduk berdesakan, memeluk lutut masing-masing. Ustaz Harun memimpin doa agar hujan segera berhenti, suaranya bergetar menahan takut. "Ya Allah, lindungilah rumah MU ini." Kalimat itu terdengar lirih di antara guntur yang memekakkan telinga. Tiba-tiba dari luar terdengar bunyi keras, seperti sesuatu jatuh menimpa atap masjid. Kami serentak menoleh. "Raffi!" teriak seseorang. Tanpa pikir panjang aku berlari keluar. Hujan mengguyur wajahku, membuat pandangan buram. Masjid tampak suram, lampunya padam, hanya tersisa cahaya petir sesekali menerangi. Aku berlari mendekat, tapi langkahku terhenti di depan pintu. Raffi ada di sana. Ia berdiri, basah kuyup, tapi masih dalam posisi salat. Aku bisa melihat bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Tuhan di tengah badai. Setiap petir yang menyambar hanya membuatnya semakin khusyuk. Dan di momen itu, aku merasa malu. Sementara aku berlari mencari tempat aman, Raffi justru berlari menuju tempat paling berbahaya, demi tetap beribadah. Aku tak tahu berapa lama ia di sana. Tapi setelah itu, ia masuk ke dalam masjid lagi. Aku memanggil, tapi suaraku kalah oleh suara hujan. Ia hanya menatapku sebentar dari jauh, lalu menunduk dalam sujud panjang. Sujud yang tenang. Sujud yang lama. Sujud yang seolah menahan dunia agar tidak runtuh. Aku masih berdiri di depan pintu, tak bisa bergerak. Ada sesuatu di dadaku yang sesak, campuran antara takut dan kagum. Seolah aku sedang menyaksikan sesuatu yang suci, tapi juga menakutkan. Ketika akhirnya ia bangkit dari sujudnya, Raffi duduk bersandar di tiang masjid, menatap ke arah mihrab yang gelap. "Langitnya lelah, ya?" katanya pelan. Aku mendekat. "Kenapa?" Ia tersenyum samar. "Hujan tak berhenti, mungkin langit juga sedang menangis." Aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Hujan benar-benar tak berhenti malam itu. Dan sejak malam itu pula, pondok kami tak pernah lagi sama. Aku sering memikirkan malam itu, bagaimana Raffi tetap di masjid saat semua orang berlindung. Aku tidak tahu apakah itu keberanian atau pertanda. Tapi satu hal yang aku tahu, Raffi tidak takut pada hujan, tidak takut pada petir, bahkan tidak takut pada retakan yang semakin membesar di dinding masjid. Ia hanya takut satu hal, tidak bisa menyelesaikan salatnya dengan sempurna. Dan di bawah langit yang terus menangis malam itu, Raffi menunaikan salatnya. Sementara kami semua hanya bisa menunggu doa yang entah akan membawa keselamatan, atau justru kepergian. Aku tidak tahu apakah malam itu bisa disebut malam, karena langitnya tidak pernah benar-benar gelap. Petir menyambar terus-menerus, menyalakan langit seolah ada perang di atas sana. Dan di sela kilatan cahaya itu, aku bisa melihat siluet masjid pondok kami, berdiri dengan tubuh yang sudah luka di banyak tempat. Hujan masih turun deras. Bau tanah basah bercampur lumpur memenuhi udara. Sebagian santri sudah tak sanggup tidur.
Kami duduk berdesakan di aula, memeluk lutut, menatap langit-langit yang sesekali bergetar setiap kali petir meledak di kejauhan. Tapi ada satu hal yang membuat kami semakin gelisah. Raffi belum juga kembali dari masjid. Ustaz Harun berkali-kali menyuruh kami diam, tapi setiap kali angin berhembus dan pintu aula terbuka sedikit, aku memandang keluar, berharap melihat Raffi berlari menghampiri kami. Tapi yang kulihat hanya bayangan gelap, dan air hujan yang memantul di tanah seperti butiran kaca. Sekitar tengah malam, aku memberanikan diri keluar. Beberapa teman mencoba menahanku, tapi aku nekat. Aku cuma mau lihat sebentar, kataku. Mereka tak lagi menahan, hanya menatapku dengan wajah takut. Begitu aku membuka pintu, udara dingin langsung menusuk kulit. Langkahku berat karena lumpur, dan lampu senter kecil di tanganku bergetar bersama tubuhku yang menggigil. Masjid terlihat lebih suram dari sebelumnya. Hujan jatuh deras di atapnya yang sebagian sudah miring. Di beberapa tempat, air mengalir seperti tirai tipis. Aku mendekat perlahan, lalu mengetuk pintu kayu. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan, dan gemuruh jauh yang terasa seperti napas bumi. Ketika akhirnya aku membuka pintu itu, aroma kayu basah dan debu menyergap. Di dalam, kulihat Raffi sedang duduk di dekat mimbar, dengan pakaian yang basah kuyup. Lampu minyak di sampingnya hampir padam, tapi cukup untuk menampakkan wajahnya yang pucat namun tenang. "Vi," panggilku pelan. Ia menoleh, tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. "Kau masih bangun?" "Harusnya aku yang tanya begitu," kataku. Ia tertawa pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tidur di malam seperti ini rasanya aneh. Hujan seperti tak ingin berhenti. Aku cuma ingin menunggu sampai reda. Aku duduk di sampingnya. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat jemarinya gemetar menahan dingin. Tapi di depannya terbuka mushaf kecil itu lagi. Ayat yang ia baca malam itu, aku masih mengingatnya. "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Ia membaca ayat itu berulang kali, seolah ingin mengukirnya di udara. Aku menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Kau tidak takut, Vi, kalau masjid ini roboh?" Ia berhenti sejenak, menatap langit-langit yang mulai menetes. "Kalau sampai roboh, berarti waktuku sudah selesai di sini. Tapi aku tidak ingin pergi dalam keadaan takut." Ada diam yang panjang setelah kalimat itu. Hanya suara hujan dan gemuruh yang menggantinya. Aku ingin memarahinya, ingin memaksanya keluar, kembali ke aula bersama kami. Tapi sesuatu menahanku. Bukan karena takut. Tapi karena ada kedamaian di wajah Raffi yang sulit kutentang. Ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang sedang berdamai dengan segalanya, dengan hujan, dengan langit, bahkan dengan kemungkinan terburuk. Kami berbicara lama malam itu. Tentang rumah, tentang ibunya yang belum sempat ia kunjungi sejak bulan Ramadan lalu, tentang cita-citanya ingin menjadi guru mengaji di desanya sendiri. Lalu ia menatapku dan berkata, "Kalau nanti pondok ini sudah besar, aku ingin jadi pengurus di sini. Biar anak-anak setelah kita punya tempat belajar yang lebih baik." Aku tertawa kecil, menepuk bahunya. "Jangan mimpi muluk-muluk dulu. Lulus aja belum." Ia ikut tertawa, tapi tawanya cepat hilang. Matanya beralih ke arah pintu, mendengarkan suara hujan yang semakin keras. "Kadang aku berpikir," katanya pelan, "bagaimana kalau semua ini cuma cara Allah mengingatkan kita? Bahwa kita terlalu sibuk belajar, tapi lupa berdoa dengan sungguh-sungguh?" Aku menunduk. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa rasanya menusuk. Karena memang benar, kami terlalu sering menghafal, tapi jarang merenung. Tepat saat itu, petir menyambar pohon besar di belakang masjid. Suaranya begitu keras, membuat lantai bergetar dan lampu minyak padam seketika. Aku spontan menjerit kecil. Raffi menepuk pundakku, mencoba menenangkanku. "Tenang," katanya. "Allah tidak pernah marah tanpa sebab." Suara hujan menelan semua kata-katanya setelah itu. Kami menunggu beberapa saat dalam gelap. Aku mulai merasa dingin luar biasa, tapi Raffi tetap di tempatnya. Ia melanjutkan bacaan Al-Quran, kini tanpa cahaya. Hanya suaranya yang terdengar, lembut, bergetar, tapi mantap. Dan di sela suaranya, aku mendengar sesuatu yang lain,
suara kayu bergeser, dinding berderit pelan. "Vi, ayo keluar," kataku cemas. "Kayaknya bangunannya mulai." "Nanti," jawabnya. "Sebentar lagi. Aku ingin selesai surat ini dulu." Aku ingin menahannya, tapi tubuhku sudah lelah. Akhirnya aku menyerah dan mundur, menatapnya dari pintu. Ia masih duduk di tempat yang sama, dengan wajah damai. Hujan turun semakin deras, dan di luar, angin menderu seakan ingin memadamkan seluruh dunia. Aku kembali ke aula, tapi tak bisa tidur. Kata-kata Raffi terus berputar di kepalaku. "Kalau sampai roboh, berarti waktuku sudah selesai di sini." Kata-kata yang tadinya terdengar seperti keyakinan, kini terdengar seperti ramalan. Menjelang dini hari, sekitar waktu sepertiga malam terakhir, aku terbangun karena suara aneh. Suara gemeretak, seperti kayu yang patah pelan-pelan. Beberapa santri lain juga mendengar. Kami menatap satu sama lain, bingung dan takut. Aku berlari lagi ke arah jendela. Dari sana, kulihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Retakan di dinding masjid semakin lebar, dan sebagian genteng sudah jatuh menimpa tanah. Tapi di dalamnya, aku masih melihat cahaya kecil. Lampu minyak yang menyala lagi. Dan di bawah cahaya itu, Raffi masih duduk. Masih membaca. Masih tersenyum. Seolah seluruh dunia di luar bisa runtuh, tapi imannya tetap berdiri. Malam itu, tak ada dari kami yang tidur. Kami hanya duduk, menunggu sesuatu yang tidak kami tahu bentuknya. Suara hujan menutup semua doa kami, tapi entah kenapa, aku merasa langit sedang mendengarkan, karena di bawahnya, ada satu anak manusia yang tidak berhenti berdoa, meski dunia sekitarnya mulai retak. Dan besoknya, ketika matahari gagal terbit di atas Sidoarjo, semua orang di pondok tahu. Malam itu adalah malam terakhir yang tenang di pondok Al-Khozini. Aku masih ingat malam itu. Langit di atas Sidoarjo seolah menelan cahaya bintang satu persatu, seperti kehilangan arah menuju Tuhan. Angin berhembus lembut di halaman pondok, membawa aroma tanah basah yang khas setelah gerimis sore. Di sela gemerisik daun mangga, terdengar suara para santri melantunkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai kamar, suara yang biasanya menenangkan, tapi malam itu, entah kenapa, terasa berat. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Seperti firasat yang pelan-pelan mencengkeram dada. Raffi duduk di serambi masjid kecil pondok Al-Khozini, sambil memandangi langit yang menghitam sempurna. Tangannya menggenggam mushaf kecil yang sudah mulai lusuh di pinggirannya. Ia membolak-balik halamannya pelan, seperti mencari sesuatu, bukan ayat, tapi ketenangan. "Vi, kamu gak tidur?" Suara itu datang dari belakang. Faris, teman sekamarnya, muncul dengan sarung dililit asal-asalan di pinggang. Ia membawa segelas teh hangat yang uapnya menari di udara malam. "Belum, Riz. Gak bisa tidur." "Kenapa?" "Besok kan ada ujian hafalan. Kalau begadang terus, bisa-bisa kamu malah lupa ayatnya." Raffi hanya tersenyum tipis. "Aku gak tahu, Riz. Rasanya kayak sesuatu mau terjadi." Faris terdiam. Ia duduk di samping Raffi, ikut memandang langit. Sekilas, hanya ada gelap. Tapi di balik gelap itu, ada kilatan samar, seperti bayangan cahaya yang berkelebat jauh di cakrawala. "Kamu kebanyakan mikir," kata Faris akhirnya. "Udah, tidur aja. Pagi nanti kita murojaah bareng." Raffi mengangguk, tapi matanya masih menatap kosong. Di kamar asrama, suasananya selalu sama menjelang tengah malam. Desiran napas puluhan santri bercampur dengan suara jangkrik dan detak jam dinding yang beradu dengan waktu. Raffi memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi, di balik kelopak matanya, muncul bayangan masjid yang retak, lantai yang bergetar, dan gema azan yang terputus di udara. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi lagi? Suara lirih itu datang dari tempat tidur sebelah. Faris belum tidur rupanya. Raffi menarik napas panjang. "Iya, mimpi aneh." "Tentang apa?" "Masjid rubuh." Faris diam. Ia tidak menertawakan, tidak juga menanggapi berlebihan. Mungkin karena mereka berdua tahu, kadang mimpi bukan hanya mimpi. Pagi berikutnya, suasana pondok terasa berbeda. Ustaz Rahman, pengasuh utama,
terlihat lebih serius dari biasanya. Saat mengisi pengajian subuh, ia sempat berhenti sejenak, memandang ke arah para santri, seolah ingin memastikan sesuatu. "Anak-anakku," ucapnya pelan. "Hidup ini bukan hanya soal menghafal ayat. Tapi bagaimana ayat itu hidup dalam diri kita. Kalian mungkin belum tahu, tapi dunia di luar sana sedang diuji. Dan mungkin, suatu hari, pondok ini juga akan diuji." Suara beliau bergetar, seolah menahan sesuatu. Raffi menatap wajah sang ustaz, mencari arti di balik kalimat itu. Tapi yang ia temukan hanyalah kesunyian, dan tatapan mata yang dalam, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Sore hari, langit kembali kelabu. Angin membawa aroma tanah yang sama seperti malam sebelumnya. Santri-santri mulai bersiap untuk salat maghrib berjamaah. Raffi berjalan menuju masjid bersama Faris. Mereka berdua berjalan paling belakang, bercanda kecil, seolah melawan firasat yang mulai tumbuh diam-diam di dada. Namun ketika langkah kaki mereka menyentuh pelataran masjid, Raffi berhenti. Ia memandangi dinding bagian timur yang retak halus, garis kecil yang sebelumnya tak ada. Faris menatap ke arah yang sama. "Mungkin cuma retak biasa," ujar Faris, mencoba menenangkan. "Iya, mungkin." Tapi hati Raffi menolak percaya. Ada sesuatu di balik retak itu. Sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih berat. Malam itu, selepas Isya, pondok kembali sunyi. Hanya suara gemericik air dari sumur belakang dan angin yang berdesir lembut melewati jendela kayu. Tapi Raffi belum juga tidur. Ia kembali duduk di serambi, menatap arah masjid yang gelap. Ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan takut, bukan cemas, tapi sebuah ketenangan yang tak biasa. Seolah hatinya sudah tahu, bahwa sebentar lagi, waktu akan berhenti untuknya. Faris datang membawa bantal kecil, menepuk bahu Raffi sambil tersenyum. "Kalau kamu terus di sini, besok kamu tidur di kelas." "Gak apa, Riz. Aku cuma pengen di sini sebentar." "Kamu yakin gak apa-apa?" "Insya Allah." Hening. Angin membawa bau hujan. Dan jauh di langit, suara guntur bergema pelan, seperti tanda dari sesuatu yang belum bernama. Beberapa jam kemudian, langit benar-benar pecah. Petir menyambar di kejauhan. Hujan turun deras, memukul genting-genting pondok seperti tangan Tuhan yang menegur bumi. Santri-santri berlarian menutup jendela, sementara air mulai menetes dari atap yang bocor. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raffi duduk di tepi ranjang. Ia menatap mushaf kecilnya, lalu membuka halaman terakhir yang pernah ia hafal malam itu. Surah Al-Baqarah, ayat terakhir. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan lembut, meski di luar suara petir menggelegar menutup bumi. Dan saat itu juga, Faris melihat sesuatu di mata sahabatnya, bukan ketakutan, tapi ketenangan. Seolah Raffi sudah berdamai dengan sesuatu yang belum terjadi. Malam itu, pondok Al-Khozini berdiri diam di bawah hujan deras. Belum ada yang tahu, bahwa malam itu adalah malam terakhir di mana semua berdiri utuh. Dan tak ada yang tahu, bahwa doa-doa yang dibisikkan Raffi malam itu, akan menjadi saksi terakhir dari keteguhan seorang santri yang memilih sujud hingga akhir. Malam di pondok Al-Khozini belum sepenuhnya tidur. Hujan turun tanpa henti, seolah langit sedang menangis. Setiap tetesnya jatuh di atap genting yang mulai rapuh, menimbulkan suara berirama yang biasanya menenangkan, tapi kali ini, terdengar seperti peringatan yang berulang-ulang. Raffi terjaga di kamar. Lampu minyak di pojok ruangan bergetar tertiup angin yang menyusup lewat celah jendela kayu. Beberapa teman sekamarnya masih nyenyak, tapi Raffi duduk bersila, membuka mushaf kecilnya, lalu membaca pelan. Suaranya hampir tak terdengar, hanya seperti bisikan. Tapi entah kenapa, di tengah suara hujan, bacaan itu justru menggema di dalam hati siapapun yang mendengarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat itu terus ia ulang, seolah berusaha menenangkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Faris yang terbangun karena suara halus itu menatap Raffi dari kasur sebelah. "Fi, masih aja belum tidur?" Raffi tersenyum samar. "Gak bisa, Riz. Rasanya, aku pengen salat." "Sekarang?"
Hujan deras gini? Iya, mungkin cuma sebentar. Ia mengambil wudhu dengan air dingin yang menetes dari gayung. Hujan makin keras, tapi langkah kakinya mantap. Sarung yang dipakainya sudah basah di ujung, tapi Raffi tak peduli. Faris menatap dari ambang pintu kamar, antara heran dan takut. Kamu ke masjid? Iya, Riz. Kalau kamu ngantuk, tidur aja dulu. Raffi tersenyum, menepuk bahu Faris, lalu melangkah keluar kamar. Di luar, udara malam seperti membekukan waktu. Halaman pondok tergenang air, memantulkan bayangan masjid yang berdiri kokoh di tengah hujan. Dari kejauhan, dentuman guntur terdengar samar. Pohon mangga di tepi pagar menunduk, daunnya meneteskan air yang seolah ikut berzikir. Raffi menyeberangi halaman. Setiap langkahnya disambut gemericik air yang menggenang. Dalam hati, ia hanya berdoa agar hujan segera reda. Tapi semakin dekat ke masjid, ada sesuatu yang berbeda. Retakan di dinding yang kemarin kecil, kini tampak lebih panjang, menjalar seperti urat di tubuh yang sedang menahan sakit. Ia berhenti sejenak, memandangi retakan itu. Bismillah. Lalu ia masuk ke dalam. Masjid itu gelap, hanya diterangi satu lampu kecil di mihrab. Karpet basah di beberapa bagian karena air yang merembes dari atap. Tapi di tengah ruangan itu, Raffi berdiri tegak. Ia mengangkat tangan, takbir, dan memulai salat tahajudnya. Hujan di luar beradu dengan suaranya yang tenang. Allahu Akbar. Setiap rukuk dan sujud terasa berat, tapi penuh ketenangan. Ia tak terganggu oleh suara petir, tak gentar dengan atap yang mulai menetes. Dalam setiap ayat yang ia baca, seolah ada percakapan sunyi antara dirinya dan Tuhan. Percakapan yang hanya dimengerti oleh hati yang siap menyerah dalam ikhlas. Sementara itu, Faris gelisah di kamar. Ia tak bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah memikirkan Raffi yang sendirian di masjid. Ia mencoba memalingkan wajah, tapi sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk melihat keluar. Ia menyingkap gorden, dan di antara kabut hujan, ia melihat bayangan Raffi di dalam masjid, sujud lama, tak bergerak, seolah menempel ke bumi. Faris bergumam pelan, "Ya Allah, jangan biarkan sesuatu terjadi." Hujan mengguyur lebih deras. Angin bertiup kencang, menggoyang pintu-pintu dan memukul genting hingga beberapa di antaranya jatuh. Dari arah dapur, terdengar teriakan salah satu santri yang terbangun. Air masuk, dinding belakang bocor. Pondok mulai hidup dalam kepanikan. Beberapa santri berlari mengevakuasi barang-barang, sementara Ustaz Rahman yang baru bangun dari kamarnya segera keluar, menenangkan semua. "Tenang, semua ke aula, jangan panik." Tapi sebelum ia sempat melangkah ke arah masjid, terdengar suara mengerikan. Bukan guntur, bukan hujan. Sebuah retakan panjang, keras, dari arah barat bangunan. Kerau. Tanah bergetar halus. Ustaz Rahman menoleh, matanya langsung mencari arah masjid. Dan saat itu, sesuatu di dalam dadanya seperti runtuh lebih dulu dari bangunannya. "Raffi!" teriak Faris dari jendela. Masjid berguncang. Tiang di sudut utara bergeser, genting jatuh satu persatu. Tapi Raffi tidak bergeming. Ia masih dalam posisi sujud, membaca ayat terakhir yang ia hafal malam itu. Bibirnya bergetar lirih, tapi wajahnya tetap tenang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa itu menggema di tengah gemuruh yang semakin keras. Retakan di dinding membesar, langit-langit mulai merosot. Namun di dalam keheningan batinnya, Raffi merasa damai, seolah bumi dan langit hanya menyaksikan satu hal, keteguhan seorang santri dalam sujud terakhirnya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu kepada Tuhan yang selama ini ia puja dalam setiap ayat. Dari luar, Faris berlari menembus hujan, diteriaki oleh Ustaz Rahman. "Jangan ke sana, nak. Bangunannya bisa ambruk." Tapi ia tak mendengar. Langkahnya berat, tapi ia paksa. Ia hanya ingin menarik sahabatnya keluar. Sesampainya di teras masjid, guncangan makin kuat. Suara kayu patah bercampur dengan gemuruh tanah. Faris memanggil, "Raffi, ayo keluar." "Fi." Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan lantunan doa yang samar dari dalam.
Faris menatap lewat celah pintu yang terbuka sedikit, dan ia melihatnya. Raffi masih dalam posisi sujud. Tidak bergerak. Dalam sekejap, tiang utama runtuh. Suara keras memecah malam. Segalanya menjadi putih, cahaya petir menyilaukan mata, lalu gelap menelan semuanya. Ketika hujan mereda menjelang subuh, Pondok Al-Khozini tidak lagi sama. Dinding masjid roboh, atap ambruk menimpa sebagian bangunan. Para santri berkumpul di halaman, menangis, sebagian berdoa. Ustaz Rahman duduk lemas, tangannya gemetar. Masjid, ambruk, katanya lirih. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Faris, dengan wajah penuh lumpur, berdiri di depan reruntuhan. Matanya merah, suaranya serak. Ustaz, Raffi masih di dalam. Suasana hening. Hanya suara hujan yang tersisa. Dan di bawah puing-puing itu, tubuh Raffi ditemukan beberapa jam kemudian, dalam posisi sujud, menghadap kiblat. Wajahnya bersih, tenang, seolah sedang tertidur. Tidak ada ketakutan di sana. Hanya ketenangan, seperti seseorang yang telah menepati janji terakhirnya pada Tuhan. Pagi itu, Sidoarjo sunyi dalam duka. Hujan memang telah berhenti, tapi air mata bumi masih menggenang di halaman Pondok Al-Khozini. Kabut tipis menggantung di udara, menutup pandangan seperti tirai putih yang menutupi luka. Suara azan subuh yang biasanya menggema dari menara, kini hilang, tergantikan oleh bunyi sirene ambulans, langkah aparat, dan isak tangis para santri. Reruntuhan masjid berdiri seperti luka terbuka. Potongan kayu, genting, dan kitab berserakan di antara debu basah. Di salah satu sudut, sehelai sajadah tersisa, separuhnya tertimbun batu, separuh lagi terhampar menghadap kiblat. Dan di sanalah, Raffi ditemukan. Tubuhnya tertelungkup, masih dalam posisi sujud, menghadap ke arah yang sama seperti setiap salatnya dulu. Wajahnya damai. Bahkan, di sela-sela reruntuhan, tampak senyum kecil di bibirnya. Para petugas yang mengevakuasi sempat terdiam. Tak ada yang berani menyentuhnya dulu, seolah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian. Subhanallah. Salah satu relawan menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Dia masih dalam posisi sujud. Namanya siapa? Tanya seorang polisi pelan. Raffi Catur Okta Mulia, jawab Ustaz Rahman, suaranya pecah. Santri terbaik kami. Ustaz Rahman menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah. Ia mengenal betul anak itu, rajin, lembut, selalu menunduk saat berbicara. Tak pernah membantah, tak pernah mengeluh. Dan kini, santri yang selalu datang pertama ke masjid itu, menjadi bagian dari masjid yang roboh. Faris berdiri tak jauh dari sana. Bajunya basah, wajahnya penuh lumpur. Sejak malam, ia tidak berhenti mencari, menggali dengan tangan sendiri, menolak pergi meski hujan turun deras. Saat mereka akhirnya menemukan Raffi, tubuh Faris lemas. Ia berlutut di samping sahabatnya, tangannya gemetar saat menyentuh ujung sajadah yang masih basah. "Fi," suaranya pecah. "Aku udah bilang jangan ke masjid malam itu." Tapi Raffi tak menjawab. Hanya diam yang tersisa, diam yang lebih lantang dari teriakan. Santri-santri lain berkumpul di halaman, beberapa menangis, beberapa hanya menatap kosong. Dia sujud sampai akhir, bisik salah satu santri kecil dengan suara serak. "Iya," jawab yang lain. "Mungkin Allah mau tunjukkan ke kita arti sebenarnya dari ikhlas." Ustaz Rahman berdiri di tengah mereka. Wajahnya basah bukan karena hujan, tapi air mata yang tak tertahan. Ia mengangkat mikrofon yang disediakan oleh aparat desa, suaranya lirih namun tegas. "Anak-anak," katanya, menahan sesak di dada. "Kita kehilangan saudara, tapi bukan berarti kehilangan harapan. Apa yang terjadi malam tadi adalah ujian, bukan hanya bagi pondok ini, tapi bagi iman kita. Raffi," lanjutnya, "telah kembali dengan cara yang hanya Allah bisa rencanakan. Dalam sujud, dalam ketenangan. Jangan tangisi dia terlalu lama. Doakan dia, dan belajarlah dari caranya kembali kepada Sang Pencipta." Suasana hening. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Faris menunduk, menggenggam mushaf kecil yang dulu selalu dibawa Raffi kemana-mana. Sampulnya sudah lusuh,
beberapa halamannya basah dan robek. Di salah satu halaman, tinta hitam yang luntur membentuk noda samar, seperti jejak air mata yang tertinggal. Ia membacanya pelan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris lembut dadanya. Siang hari, evakuasi selesai. Jenazah Raffi dimandikan dan dikafani dengan penuh hormat. Para santri bergiliran membacakan doa, sementara warga sekitar datang menyalatkan di lapangan kecil depan pondok. Langit cerah, tapi mata semua orang tetap basah. Ustaz Rahman berdiri di sisi jenazah, memegang mushaf yang dulu menjadi milik Raffi. Anak ini, katanya lirih, tidak hanya menghafal ayat. Ia hidup dengan ayat. Dan ia pergi dengan ayat. Faris tak bisa menahan tangis. Dalam hati, ia berbisik, "Kamu benar, Vi, sesuatu memang mau terjadi malam itu. Tapi aku gak sangka, kamu yang dipilih." Sore menjelang. Prosesi pemakaman dilakukan di tanah lapang belakang pondok, di bawah pohon sawo besar yang daunnya rimbun. Tanah masih basah, aroma lumpur bercampur dengan harum bunga Kamboja yang diletakkan di atas pusara. Satu persatu santri menabur bunga, lalu menunduk. Ustaz Rahman memimpin doa, suaranya berat namun penuh keyakinan. "Ya Allah, ampunilah hamba Emiu Raffi Catur Okta Mulia. Dia sujud di hadapan Emiu bukan untuk terakhir kali, tapi untuk selamanya. Jadikan tempat peristirahatannya cahaya bagi kami yang masih belajar arti tunduk kepada Emiu." Hening. Hanya suara angin yang menjawab. Faris menggenggam tanah dari pusara sahabatnya. Ia memandang ke langit, langit yang sama yang semalam menumpahkan amarah dan kini menampakkan ketenangan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Duka, ya. Tapi di bawahnya ada sesuatu yang lebih dalam, rasa kagum, dan kerinduan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata. "Vi," gumamnya pelan. "Kamu gak cuma mati dalam sujud. Kamu hidup di situ. Di setiap doa, di setiap sujud kami nanti." Malam harinya, pondok kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak menakutkan. Seolah semua yang ada di sana sedang belajar berdamai dengan kehilangan. Faris duduk di serambi masjid yang kini hanya separuh berdiri. Ia menatap bintang yang mulai muncul lagi di langit, bintang yang malam sebelumnya menghilang. Di sampingnya, ada mushaf Raffi. Ia membuka halaman terakhir yang masih bisa dibaca, lalu melanjutkan hafalan itu dengan suara lirih. "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Air mata jatuh di halaman itu. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena dalam sujud terakhir Raffi, semua orang di pondok Al-Khozini belajar arti paling dalam dari sebuah kata, ketundukan. Beberapa hari setelah tragedi itu, pondok pesantren Al-Khozini tidak lagi sunyi seperti dulu. Ratusan orang datang setiap hari, bukan hanya keluarga para santri, tapi juga wartawan, relawan, dan pejabat dari kabupaten. Kamera televisi berdiri di halaman depan pondok, kabel berserakan di tanah becek, mikrofon diarahkan ke wajah siapapun yang terlihat menangis. Dan dari semua nama yang disebut, satu nama terus menggema, Raffi Catur Okta Mulia. Sosok santri yang ditemukan dalam posisi sujud di tengah reruntuhan itu menjadi berita utama di mana-mana. Judul-judul muncul di layar ponsel. Keajaiban di tengah tragedi, santri sujud hingga akhir di pondok Al-Khozini. Raffi, remaja yang menghadap Tuhan dalam ibadah. Air mata dan iman, kisah yang menggetarkan hati. Video evakuasi Raffi tersebar luas. Dalam hitungan jam, ribuan orang menonton, berkomentar, dan menangis bersamaan. Tapi, seperti biasa, ketika dunia mulai memperhatikan, dunia juga mulai bertanya. Faris duduk di beranda asrama, menatap jalan yang kini ramai oleh wartawan. Ia tak terbiasa dengan keramaian seperti itu. Setiap kali seseorang bertanya tentang Raffi, ia hanya menunduk. Bagi Faris, Raffi bukan berita. Ia sahabat. Bukan legenda. Tapi seseorang yang benar-benar pernah duduk bersamanya, makan di dapur, tertawa karena hal kecil, dan menatap langit malam yang sama. Namun kini, Raffi menjadi milik semua orang. Milik publik. Milik kisah. Milik doa dari ribuan bibir yang tak pernah mengenalnya. Faris.
Ustaz Rahman memanggil dari jauh, wajahnya lelah tapi tetap teduh. "Nak, nanti sore kita kedatangan perwakilan dari pemerintah daerah. Mereka mau bantu renovasi masjid." "Iya, Ustaz," jawab Faris pelan. "Kamu siap, Nak?" Faris hanya mengangguk, tapi matanya kosong. "Saya masih belum terbiasa, Ustaz. Rasanya aneh, Raffi jadi sebesar ini." Ustaz Rahman tersenyum getir. "Anak itu memang besar, Nak. Hanya saja, dunia baru sadar setelah dia pergi." Menjelang sore, halaman pondok dipenuhi orang. Ada pejabat, wartawan, dan warga sekitar yang membawa karangan bunga. Kamera merekam setiap detik, doa bersama, tumpengan nasi kuning, bahkan detik ketika papan bertuliskan, "Pembangunan kembali Masjid Al-Khozini," dipancang di tanah. Tapi di antara semua itu, Faris merasa kehilangan sesuatu. Semakin banyak orang memuji Raffi, semakin besar jarak antara dirinya dan sahabatnya itu. Raffi yang dulu sederhana kini menjadi simbol, bahkan ikon iman di tengah bencana. Namun tak semua orang memandangnya dengan mata yang sama. Malam itu, di media sosial, muncul berita baru. Apakah bangunan pondok Al-Khozini tidak layak huni? Kecelakaan atau kelalaian? Tragedi pondok yang menewaskan santri. Komentar mulai bermunculan, tajam, dan penuh tuduhan. Sebagian menyalahkan pengurus pondok karena tidak memperbaiki bangunan lebih awal. Sebagian lagi menuduh bahwa keajaiban sujud hanyalah sensasi media. Ustaz Rahman duduk di ruang tamu sederhana, menatap televisi yang menyiarkan berita itu. Tangannya gemetar memegang tasbih. "Mereka gak tahu apa-apa," gumamnya pelan. Di sampingnya, Faris mengepalkan tangan. "Ustaz, biar saya yang jelaskan. Saya yang lihat sendiri Raffi malam itu." "Tidak perlu, Nak. Orang yang hatinya tertutup, tak bisa dibuka dengan kata. Biarlah Allah yang menjelaskan." Tapi hati Faris tak tenang. Ia tahu apa yang Raffi lakukan malam itu bukan karena ingin menjadi berita. Ia pergi ke masjid bukan untuk menjadi simbol. Ia hanya ingin beribadah, dengan niat yang jujur, sesederhana itu. Namun dunia jarang memahami kesederhanaan. Dunia lebih suka cerita yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, wartawan dari sebuah stasiun televisi datang lagi. Mereka meminta izin untuk membuat dokumenter tentang Raffi. "Kami ingin mengabadikan kisahnya," kata salah satu reporter. "Ini bukan sekadar berita, Ustaz. Ini inspirasi." Ustaz Rahman hanya menatap lama. Inspirasi tidak seharusnya dijadikan tontonan. "Tapi orang-orang perlu tahu, Ustaz. Banyak yang tergerak untuk berdonasi setelah menonton kisahnya. Kalau niatnya untuk amal, silakan. Tapi jangan mengubah Raffi jadi cerita yang dibuat-buat. Dia anak yang sederhana. Jangan ubah kesederhanaan itu jadi panggung." Faris ikut menyaksikan perbincangan itu dari pojok ruangan. Dalam hatinya, ia setuju. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, Raffi pantas dikenal. Hanya saja, bukan begini caranya. Malam itu, Faris pergi ke makam Raffi sendirian. Angin berhembus lembut di antara nisan-nisan. Ia duduk di tanah, menatap batu bertuliskan nama sahabatnya. Bulan purnama menggantung di langit, cahayanya jatuh lembut ke atas pusara. "Fi, dunia lagi rame ngomongin kamu," katanya lirih. "Katanya kamu pahlawan, katanya kamu bukti keajaiban." Faris tersenyum getir. "Tapi aku tahu, kamu cuma pengen salat. Cuma pengen dekat sama Allah." Ia menghela napas panjang, menatap langit. "Aku iri sama kamu, Fi. Kamu udah tenang. Sementara kami di sini malah sibuk menjelaskan apa yang seharusnya gak perlu dijelaskan." Hening. Dari jauh, suara jangkrik menggema. Faris menatap mushaf kecil yang masih ia bawa, mushaf milik Raffi. Ia membuka halaman terakhir, dan di sana, tinta yang pudar membentuk garis samar seperti senyum. "Kamu masih ada di sini, Fi. Di setiap ayat. Di setiap sujud kami." Keesokan harinya, di media sosial, muncul satu foto yang menjadi viral. Faris duduk di depan makam Raffi, dengan mushaf di tangannya dan cahaya bulan di belakangnya. Captionnya sederhana. Dia tidak mati. Ia hanya meneruskan salatnya di sisi Tuhan.
Foto itu menyebar ke seluruh negeri. Dan tanpa disadari, meski tubuh Raffi telah terkubur, kisahnya baru saja mulai hidup di hati jutaan orang. Pagi itu, pondok pesantren Al-Khozini tak lagi terdengar seperti rumah bagi para santri yang tersisa. Suara ayat-ayat suci yang dulu menggema dari masjid kini tergantikan dengan suara palu, semen, dan debu pembangunan. Tapi bukan itu yang membuat udara terasa berat. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menekan dada setiap orang yang melangkah di halaman pondok itu. Sebuah kabar baru mulai beredar. Kabar yang pelan-pelan berubah menjadi badai. Katanya, bangunan yang roboh itu gak pernah diperiksa ulang, Ustaz. Iya, bahkan katanya izin bangunannya belum lengkap. Astagfirullah, kok bisa sampai segitu parahnya? Bisik-bisik itu terdengar di setiap sudut pondok. Awalnya hanya desas-desus, tapi lama-lama menjadi tuduhan terbuka. Di televisi, headline berteriak tanpa belas kasihan. Kelalaian atau takdir? Penyelidikan tragedi pondok Al-Khozini dimulai. Di ruang tamu kecil yang kini terasa sesak oleh map, surat, dan tumpukan dokumen, Ustaz Rahman duduk sambil menunduk. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur. Di hadapannya, dua orang pria berseragam dinas berbicara dengan nada datar. Kami hanya menjalankan tugas, Ustaz, kata salah satunya. Ada dugaan pelanggaran prosedur bangunan, termasuk penggunaan bahan yang tidak sesuai standar. Tapi ini pondok wakaf, sahut Ustaz Rahman pelan. Kami hanya memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Saya sendiri baru setahun menjabat pimpinan di sini. Kami mengerti. Tapi publik menuntut jawaban, Ustaz. Tragedi ini memakan banyak korban. Kata-kata terakhir itu membuat ruangan seolah berhenti bernapas. Korban. Kata yang sampai hari ini masih sulit diterima oleh siapapun di pondok itu. Faris berdiri di belakang pintu, mendengarkan semua percakapan itu dengan dada bergetar. Mereka gak tahu, bisiknya dalam hati. Mereka gak tahu Raffi meninggal bukan karena pondok lemah, tapi karena dia kuat sampai akhir. Namun, dunia di luar tak mau tahu tentang kekuatan iman. Dunia hanya ingin tahu siapa yang bersalah. Siang itu, Faris duduk di bawah pohon besar di belakang asrama, memandangi puing-puing lama yang belum sepenuhnya dibersihkan. Di antara debu dan kayu patah, ia melihat sesuatu yang berkilau samar. Ia berjalan mendekat, jongkok, lalu menyingkirkan serpihan bata. Sebuah jam tangan. Jam tangan berwarna hitam, dengan tali karet yang sudah robek, jam milik Raffi. Jarumnya berhenti tepat di satu waktu, 8:12 malam. Faris memandangi jam itu lama sekali, seolah waktu juga ikut berhenti bersamanya. Jadi ini, waktu terakhir kamu, Vi, katanya lirih. Namun semakin lama ia menatap jam itu, semakin aneh perasaannya. Ia teringat sesuatu. Malam sebelum tragedi, Raffi sempat mengatakan sesuatu yang kini terasa seperti pesan terakhir. Far, kalau besok aku gak sempat bangun subuh, tolong bangunkan aku, ya. Aku takut telat salat jamaah. Faris menelan ludah. Ia ingat ia hanya menjawab dengan candaan waktu itu. Kamu gak bakal telat, Vi. Malaikat pun tahu kamu paling rajin. Dan malam itu, ucapan itu menjadi kenyataan dengan cara yang paling menyakitkan. Sore menjelang, pondok Al-Khozini kedatangan seorang pejabat dari kementerian. Wartawan kembali memadati halaman pondok. Tapi kali ini suasananya berbeda. Bukan lagi liputan kisah keajaiban, melainkan investigasi. Beberapa media bahkan menuduh Ustaz Rahman menutupi kondisi bangunan demi menampung lebih banyak santri. Ini fitnah, gumam Ustaz Rahman lirih. Demi Allah, ini fitnah. Faris yang melihat itu tak tahan lagi. Ia maju ke depan para wartawan yang berdesakan. Berhenti memfitnah Ustaz saya, teriaknya, suaranya parau. Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu wartawan mengarahkan mikrofon ke wajahnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Faris menatap mereka satu-satu, matanya memerah. Raffi, sahabat saya, dia gak mati karena pondok ini roboh. Dia meninggal karena sedang sujud. Karena dia gak mau lari. Karena dia yakin Allah lebih dekat dari ketakutannya sendiri. Kerumunan hening seketika. Hanya suara jangkrik dan kamera yang berklik pelan.
Ustaz Rahman menatap Faris dengan mata bergetar antara bangga dan cemas. "Nak," katanya pelan, "terkadang kebenaran bukan untuk diteriakan, tapi dijaga." Tapi Faris sudah terlalu jauh. Ia tak sanggup lagi diam sementara nama pondok dan sahabatnya diinjak oleh berita-berita yang hanya setengah benar. Malam itu, pondok kembali sunyi. Namun Faris tak bisa tidur. Ia duduk di serambi masjid yang separuh hancur, dengan jam tangan Rafi di genggamannya. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan debu semen. Di kejauhan, suara azan Isya dari masjid tetangga terdengar sayup. Ia memandang reruntuhan di depan matanya dan berbisik, "Fi, aku janji. Aku gak akan biarkan mereka ubah cerita kamu. Aku gak akan biarkan iman kamu dijadikan sensasi." Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat lembaran mushaf tua yang tersisa di dekatnya terbang terbuka. Faris menatap halaman yang terbuka. Di sana, ayatnya berbunyi, "Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki." Air mata Faris jatuh perlahan. Ia tak tahu apakah itu kebetulan atau jawaban. Tapi entah kenapa, malam itu terasa hangat. Seolah Rafi benar-benar masih ada di sana, mendengarkan, tersenyum, dan menepati janjinya, tidak akan meninggalkan masjid meski dunia runtuh sekalipun. Keesokan harinya, Ustaz Rahman dipanggil ke kantor pemerintah kabupaten untuk memberikan keterangan. Pondok nyaris lumpuh. Santri-santri lain ketakutan, beberapa orang tua mulai menarik anaknya pulang. Dan di tengah semua kekacauan itu, Faris berdiri sendirian di halaman pondok. Ia menatap ke langit biru yang redup, memegang jam Rafi erat di dadanya. "Aku tahu, Fi, waktu berhenti di jam kamu bukan tanda akhir. Itu cuma tanda bahwa sujudmu belum selesai." Langit mendung. Angin membawa aroma hujan yang baru. Dan di detik itu, Faris tahu, badai yang sebenarnya belum berakhir. Karena setelah iman diuji oleh bencana, kini ia akan diuji oleh manusia. Hujan turun deras malam itu. Suaranya menimpa genting-genting baru yang belum sepenuhnya menempel kuat. Di langit, petir menyambar sesekali, menyinari bangunan pondok yang masih setengah hancur, seperti luka yang belum sembuh tapi dipaksa ditutup dengan perban tipis. Faris duduk di ruang arsip yang berdebu, ruangan yang dulunya jarang disentuh siapapun. Di depannya ada tumpukan map tua, sebagian sudah lapuk dimakan waktu. Ia datang ke sana bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena rasa marah yang belum sempat reda. Sejak Ustaz Rahman dipanggil ke kantor pemerintah kabupaten 2 hari lalu dan belum kembali, Faris merasa pondok kehilangan arah. Para santri bingung, sebagian mulai berkemas untuk pulang. Dan yang lebih menyakitkan, berita di televisi semakin kejam. Dugaan kelalaian fatal pimpinan pondok semakin kuat. Ada indikasi penyalahgunaan dana renovasi sebelumnya. Faris mengepalkan tangan. Ia tahu itu tidak benar. Ia tahu Ustaz Rahman bukan orang yang bisa mengkhianati amanah. Tapi bagaimana membuktikannya, kalau semua bukti sudah tertimbun puing dan fitnah? Ia menatap rak kayu di sudut ruangan. Sebagian map sudah rusak, sebagian masih tertutup debu tebal. Dengan senter kecil, ia mulai membuka satu persatu. "Bismillah," bisiknya pelan. Di antara kertas-kertas kusam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan, surat peringatan dari Dinas Bangunan, bertanggal beberapa bulan sebelum tragedi. Tulisan di atasnya berbunyi, "Diharapkan pihak yayasan segera melakukan pemeriksaan struktur bangunan lama. Ditemukan indikasi retakan pada fondasi dan dinding utama asrama." Faris mematung. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Surat itu tidak pernah dipublikasikan. Tidak pernah dibahas. Tidak pernah disebut oleh siapapun. Tapi di bawah surat itu, ada tanda tangan. Tanda tangan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Imam Basri. Nama itu tidak asing. Ia bendahara pondok, orang yang bertanggung jawab terhadap semua anggaran renovasi. Keesokan paginya, Faris mencari Imam Basri ke rumahnya di ujung desa. Rumah itu sederhana, tapi kini dijaga 2 orang relawan pondok yang membantu menyalurkan bantuan logistik. Ketika Faris datang, Imam Basri tampak kaget. "Faris, kenapa kamu ke sini, Nak?" "Saya cuma mau tanya, Pak.
Tentang apa? Tentang surat ini. Faris mengeluarkan surat yang ditemukannya semalam. Imam Basri terdiam. Wajahnya pucat, lalu menunduk dalam-dalam. Kamu dari mana dapat surat itu? Dari ruang arsip pondok. Harusnya surat itu sudah saya simpan baik-baik. Kenapa gak pernah disampaikan ke Ustaz Rahman? Tanya Faris tegas. Hening. Yang terdengar hanya suara ayam berkokok dari belakang rumah. Imam Basri menelan ludah, lalu berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Saya sempat ingin menyampaikan. Tapi waktu itu, ada tekanan dari pihak donatur. Tekanan? Mereka tidak mau proyek renovasi ditunda. Katanya, kalau ditunda, dana bantuan akan ditarik kembali. Jadi, Bapak biarkan pondok tetap digunakan? Saya kira retakannya tidak berbahaya. Imam Basri menutup wajahnya dengan tangan. Saya salah, Nak. Saya terlalu yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Faris menggertakkan gigi. Di dadanya, rasa marah bercampur getir. Bapak tahu gak? Raffi mati karena pondok itu ambruk. Karena kita semua gak jujur pada retakan yang sudah ada. Air mata jatuh di wajah Imam Basri. Saya tahu, Nak, saya tahu. Tapi bagi Faris, air mata itu tidak cukup. Tidak bisa mengganti nyawa. Tidak bisa menenangkan hati yang sudah dipenuhi pertanyaan. Sore harinya, Faris kembali ke pondok. Ia duduk di serambi, memandangi langit yang perlahan cerah setelah hujan. Di tangannya, surat itu masih tergenggam erat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia juga tahu, tindakannya bisa mengubah segalanya. Jika surat ini diserahkan ke pemerintah, pondok bisa disalahkan secara resmi. Nama baik Ustaz Rahman bisa hancur. Tapi kalau disembunyikan, kebenaran akan terkubur bersama Raffi. Faris menutup mata, menatap bayangan sahabatnya di ingatan, Raffi yang tersenyum, Raffi yang memaksa dirinya ikut tahajud meski hujan deras, Raffi yang selalu berkata dengan lembut. Kebenaran itu berat, Far. Tapi yang berat bukan berarti salah arah. Dan saat matahari terbenam, Faris mengambil keputusan. Ia akan mengungkap semuanya. Malam itu, ia menulis surat panjang. Surat untuk Ustaz Rahman, surat untuk para santri, dan surat untuk Raffi. Surat yang takkan pernah sampai, tapi harus ditulis agar hatinya bisa tenang. Tulisannya bergetar, tapi jujur. Raffi, kalau kau bisa dengar, aku janji. Aku akan perbaiki semua ini. Aku akan buat dunia tahu bahwa sujudmu bukan sia-sia. Tapi juga tahu bahwa iman tak boleh menutupi kesalahan manusia. Setelah itu, Faris mengambil ponsel, menyalakan kamera, dan mulai merekam. Ia menunjukkan surat dari dinas, menjelaskan semuanya dengan tenang, tanpa marah, tanpa tuduhan, hanya kebenaran sebagaimana adanya. Ia tahu risikonya. Tapi bagi Faris, kejujuran adalah bentuk sujud yang paling dalam. Video itu diunggah ke media sosial menjelang tengah malam. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu ditonton ribuan orang. Komentar mulai bermunculan. Akhirnya ada yang berani bicara jujur. Raffi meninggal dalam iman, tapi manusia di sekitarnya harus belajar dari imannya. Semoga pondok ini dibangun kembali dengan hati yang bersih. Keesokan paginya, dunia berubah lagi. Media tak lagi menulis tentang kelalaian atau keajaiban semata. Mereka menulis tentang keberanian seorang santri yang memilih kejujuran di atas ketakutan. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, Ustaz Rahman pulang dari kantor kabupaten. Wajahnya letih, tapi matanya berbinar saat menatap Faris. Nak, aku sudah lihat videomu. Faris menunduk. Saya tahu, Ustaz. Kalau Ustaz mau marah. Marah? Ustaz Rahman menepuk pundaknya dengan lembut. Tidak, Nak. Justru aku bangga. Kamu melakukan apa yang seharusnya aku lakukan dulu. Air mata jatuh dari mata Faris. Beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Tapi, Ustaz, nama pondok kita bisa hancur. Biarlah pondok hancur kalau itu yang harus terjadi. Yang penting, pondasi kejujuran berdiri. Karena pondasi itulah yang akan membuat pondok ini hidup kembali. Mereka berdua diam. Angin sore berhembus,
membawa suara adzan maghrib dari kejauhan. Di antara debu dan puing, suara itu terasa seperti janji bahwa kebenaran takkan selamanya tertimbun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Faris salat di masjid yang separuh runtuh, di tempat yang sama di mana Raffi ditemukan sujud untuk terakhir kalinya. Ia menunduk, air matanya jatuh ke tanah dingin di bawah dahinya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, Raffi akan tersenyum. Matahari pagi menembus sela-sela dinding baru pondok pesantren Al-Khozini. Sinar keemasan itu memantul di permukaan genting yang baru dipasang, menebarkan hangat yang berbeda, bukan sekadar sinar, tapi rasa tenang setelah badai panjang. Butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai di titik ini. Pondok yang dulu penuh tangis kini mulai dipenuhi tawa lagi. Para santri berdatangan satu persatu, sebagian dari mereka wajah-wajah baru, tapi di antara mereka masih ada yang mengenang tragedi yang menoreh luka dalam itu. Faris berdiri di halaman depan. Udara pagi mengembun di kulitnya, tapi hatinya hangat. Ia menatap bangunan masjid yang telah selesai direnovasi, dengan satu batu kecil dari reruntuhan lama yang diletakkan di sisi mihrab sebagai pengingat. Di atasnya tertulis, "Berdirilah di atas kejujuran dan doa yang tak terputus." Sudah hampir setahun sejak video yang ia unggah mengubah segalanya. Bukan hanya pondok yang berubah, tapi juga cara orang melihat tragedi itu. Pemerintah akhirnya turun tangan, membantu renovasi pondok dengan sistem pengawasan baru agar kejadian serupa tak terulang. Yayasan lama dibenahi, struktur kepengurusan diganti dengan transparan. Dan yang paling berarti, nama pondok Al-Khozini kini dikenal bukan karena bencananya, tapi karena keberanian orang-orang di dalamnya menghadapi kebenaran. Faris kini menjadi salah satu pengajar muda. Ia memegang kelas tahfidz sore, mengajar anak-anak yang baru masuk dengan sabar, seperti Raffi dulu mengajarinya bertajwid di malam-malam hujan. Kadang, saat ia menatap mereka, senyum kecil muncul di bibirnya. Ia seperti melihat bayangan sahabatnya di antara barisan itu. "Anak-anak," katanya suatu sore, "kalau nanti kalian salat, jangan hanya hafal bacaannya. Rasakan juga artinya. Karena kadang, yang menegakkan kita bukan kaki, tapi hati." Mereka semua mengangguk polos, belum paham sepenuhnya. Tapi Faris tahu, waktu akan mengajari mereka, seperti waktu telah mengajarinya tentang makna kehilangan. Di luar pondok, masyarakat juga mulai berubah. Tragedi itu memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya keselamatan bangunan, transparansi dana pendidikan, dan kejujuran dalam pengelolaan pesantren. Bahkan beberapa pondok lain di Jawa Timur menjadikan kisah Al-Khozini sebagai pelajaran etika kepemimpinan dan iman di tengah musibah. Dan di tengah semua perubahan itu, nama Raffi Catur Okta Mulia tetap hidup. Bukan lagi hanya sebagai korban, tapi sebagai pengingat bahwa sujud sejati tak berhenti di bumi, ia terus berdiri di langit, menjadi doa bagi yang ditinggalkan. Sebuah tugu kecil didirikan di halaman belakang pondok. Bentuknya sederhana, seperti batu nisan tanpa nama besar, hanya terukir kalimat pendek. "Di sini, seseorang pernah bersujud sampai akhir." Sore itu, pondok mengadakan acara tasyakuran peresmian bangunan baru. Di bawah langit jingga yang tenang, para santri, guru, dan warga berkumpul. Lantunan selawat menggema pelan, dan udara terasa sejuk. Ustaz Rahman berdiri di mimbar kecil, suaranya lembut tapi penuh wibawa. "Saudaraku, kita kehilangan banyak. Tapi Allah tidak mengambil tanpa memberi ganti. Dari runtuhnya tembok, kita belajar membangun kembali hati. Dari air mata, kita belajar menghapus debu keangkuhan." Matanya menatap ke arah Faris yang duduk di barisan depan. "Dan dari keberanian seorang santri, kita belajar arti kejujuran. Karena kadang, Allah memilih suara yang paling muda untuk menyampaikan kebenaran yang paling besar." Semua mata tertuju ke Faris. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Ia hanya anak pondok biasa yang ingin menjaga nama sahabatnya tetap bersih. Tapi kini, ia tahu, kebenaran memang selalu menemukan jalannya, bahkan jika harus melewati puing-puing. Malam pun turun dengan lembut. Setelah acara selesai, Faris berjalan ke belakang pondok, menuju area makam para santri yang gugur dalam tragedi itu. Langit dipenuhi bintang,
udara terasa tenang seperti doa yang baru saja dikabulkan. Ia berhenti di depan makam Raffi. Nisan itu sederhana, tapi di sekelilingnya kini tumbuh bunga melati liar yang mekar setiap malam. Faris jongkok, menyentuh tanahnya dengan lembut. "Fi," suaranya serak. "Pondok kita berdiri lagi. Tapi kali ini bukan karena batu dan semen, tapi karena iman dan kejujuran yang kamu tinggalkan." Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Kamu tahu, aku sekarang ngajar anak-anak kecil. Mereka lucu, Fi. Dan setiap kali mereka sujud, aku selalu ingat kamu." Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang jatuh di sekitar makam. Faris menutup mata. Dalam kesunyian itu, ia seolah mendengar suara samar dari hati yang lama ia rindukan. "Sujudlah terus, Far. Karena itulah caraku menemanimu." Air mata jatuh tanpa henti, tapi kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan cahaya lembut. Santri-santri baru berkumpul di masjid untuk salat subuh. Imam mereka, Faris, berdiri di depan saf dengan suara tenang. "Allahu Akbar." Suara takbir menggema. Dan saat ia menunduk, sujud dalam-dalam ke tanah yang dulu pernah berlumur debu tragedi, Faris tersenyum di antara air matanya. Karena ia tahu, sujud itu kini tidak hanya miliknya, tapi juga milik sahabatnya, Raffi, yang tak pernah berhenti bersujud di sisi Tuhan. Di luar masjid, matahari naik perlahan. Cahaya pagi menyinari plakat baru di depan gerbang pondok. Pondok Pesantren Al-Hozini. Bangunan bisa runtuh, tapi iman akan selalu berdiri. Dan di balik huruf-huruf itu, di antara angin yang berhembus lembut, nama Raffi Catur Okta Mulia seolah berbisik pada setiap hati yang datang. Jangan berhenti sujud, bahkan ketika dunia mulai runtuh.